Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir, NIM 2110400056. Saya dari Prodi PGMI 3 semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Irfan SPDI MPDI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang istifham, isim ma'rifah dan isim nakirah, mubtada dan khobar, sifat mausuf, na'at dan man'ut, jar dan majrur, serta isim mausul dan idofah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni istifham. Dalam pembicaraan bahasa Arab, tentu ada saatnya kita bertanya. Maka di sini kita butuh kata tanya. Nah, kalau tanya dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan istilah istifham. Istifham atau adawatul. Istifham ini dalam pembagiannya terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama istifham berbentuk huruf atau biasa dikenal dengan huruf istifham yang terdiri atas alif dan hal. Yang kedua, istifham berbentuk isim atau biasa dikenal dengan isim istifham yang terdiri atas ma, man, ayu, mata, aina, kaifa, kam, limadha, dan liman. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu contoh dari pembagian huruf istifham dan isim istifham huruf istifham. Huruf istifham, satu, hal yang memiliki arti apakah, digunakan untuk menanyakan tentang suatu keadaan yang belum diketahui. Biasanya jawaban yang diawali kata tanya tersebut selalu dijawab dengan iya atau tidak. Contoh, hal anta maridun? Apakah kamu sakit? Naam, ana maridun. Iya, saya sakit. Dua, alif juga memiliki arti yang sama. Alif apakah? Bedanya hal dengan ini merupakan kata tanya yang digunakan untuk memastikan antara dua pilihan. Seperti itulah teman-teman penjelasan mengenai istifham. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan isim ma'rifah dan isim nakirah. Apa itu isim ma'rifah dan isim nakirah? Isim ma'rifah adalah kata benda yang sudah khusus dalam artian sudah jelas bendanya. Sedangkan isim nakirah adalah kata benda yang masih umum atau bendanya belum dimaksudkan. Adapun secara penulisannya, isim ma'rifah itu ada alif lamnya dan tidak bertanwin. Sedangkan isim nakirah tidak ada alif lamnya dan memiliki tanwin. Saya akan memberikan contoh dari isim ma'rifah dan isim nakirah. Contoh isim ma'rifah seperti al-baitu, rumah. Al-baitu karena ada alif lamnya makanya dikatakan ma'rifah. Kemudian dari secara artinya itu sudah jelas rumah mana yang dituju, seperti itu. Sedangkan contoh isim nakirah seperti baitu, rumah, dikatakan isim nakirah karena dia ada tanwinnya dan secara makna rumahnya juga belum jelas karena masih bersifat umum. Contoh lain untuk isim ma'rifah yaitu al-kursi. Kursi ada alif lamnya makanya digolongkan sebagai isim ma'rifah dan kursinya sudah jelas makna yang dimaksudkan. Sedangkan yang isim nakirah yaitu kursiyun, kursi, tidak menggunakan al namun menggunakan tanwin. Secara arti dia juga kursinya masih umum. Kursi yang dituju itu belum diketahui. Kemudian adapun isim-isim yang tergolong ke dalam isim ma'rifah itu ada 6 macam. Yang pertama isim domir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim yang ada alif lamnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang keenam isim majmuk atau idofah. Jadi ada isim yang diidofahkan oleh 5 isim yang telah disebutkan tadi, disebut isim ma'rifah. Misalnya ada isim yang digabungkan dengan isim domir. Contoh baitu, huwa, baitu. Seperti itulah teman-teman penjelasan mengenai isim ma'rifah dan isim nakirah. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan mubtada dan khobar. Dalam ilmu nahwu yang mempelajari tata bahasa Arab, ada sebuah istilah yang disebut mubtada khobar. Ini adalah dua isim yang berbentuk jumlah ismiyah, yaitu kalimat dalam bahasa Arab
yang memiliki subjek berupa kata benda dan dilengkapi dengan predikatnya. Mubtada khobar memiliki pengertian yang berbeda. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan letaknya di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Khobar juga terbagi menjadi dua macam. Khobar pertama terdiri dari satu kata isim. Isimnya bisa berupa isim mufrad, isim mutsanna, ataupun isim jamma. Khobar kedua terdiri dari kalimat jumlah mufidah dan semi kalimat sibul jumlah. Mubtada memiliki kaidah sebagai berikut. 1. Setiap mubtada harus marfu. 2. Umumnya mubtada terletak di awal kalimat, tetapi pada kasus-kasus tertentu bisa tidak demikian. 3. Secara umum, mubtada itu ma'rifah bukan nakirah. 4. Mubtada bisa juga berupa isim domir. Sedangkan kaidah khobar adalah khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya, mufrad, mutsanna, atau jammanya. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis, muzakkar atau muannasnya. Jenis-jenis mubtada ada dua macam, yaitu mubtada isim dohir, dan mubtada isim domir. Contoh mubtada isim dohir, Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Contoh mubtada isim dohir, ana thalibun, saya pelajar. Itulah pembahasan tentang mubtada dan khobar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu sifat mausuf, na'at, dan man'ut. Sifat mausuf bila dirangkaikan dua buah isim atau lebih, semuanya dalam keadaan nakiroh, tanwin, atau semuanya dalam keadaan ma'rifah. Alif lam, maka kata yang di depannya dinamakan mausuf, disifati, sedangkan yang di belakangnya adalah sifat. Na'at adalah kata sifat, sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Dalam hal rafa, nashab, dan jarnya serta ma'rifah dan nakirah, man'utnya adalah kata yang disifati dari na'at. Istilah yang sangat terkenal untuk menyebut kata sifat bahasa Arab adalah na'at. Namun demikian, kata na'at memiliki sinonim, yaitu sifat atau sifah. Jadi kita harus ingat istilah berikut: na'at, sifat atau sifah; man'ut, mausuf atau yang disifati. Na'at biasanya terletak setelah man'ut. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita lihat dulu contoh na'at dan man'ut. Bintun jamilah, gadis yang cantik, kata jamilatun disebut na'at, sedangkan kata bintun disebut man'ut. Walaupun kata bintun sekilas seperti muzakkar laki-laki, tetapi karena artinya gadis, maka na'atnya harus cantik, jamilatun, bukan ganteng, jamilun. Na'at dan man'ut itu harus sama dalam bentuk i'rab, ma'rifah, nakirah, muzakkar, muannas, mufrad, tatniyah, atau jamak. Kita harus ke pengenalan huruf jar dan majrur. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda isim menjadi majrur. Contoh majrur isim untuk isim mufrad adalah tanda harakat kasroh. Kaidah huruf jar. Huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim. Huruf jar itu tidak bersambung pada fil, kata kerja yang terikat waktu. Huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Adapun huruf jar berjumlah 9 huruf, yaitu 1. Min, 2. Ila, 3. An, 4. Ala, 5. Fi, 6. Rubba, 7. Ba, 8. Ka, 9. La. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu isim mausul, kata penghubung. Adalah isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kata penghubung semacam ini diwakili oleh kata yang berbentuk asal atau kata dasar dari isim mausul adalah allazi, yang isim mausul digolongkan ke dalam isim ma'rifat karena isim ini memperjelas kata benda yang sudah jelas, isim ma'rifat.
dengan menggunakan kalimat yang terletak sesudah isim mausul. Kalimat yang jatuh sesudah isim mausul itu disebut silah anak kalimat. Perhatikan contoh penggunaan isim mausul dalam menggabungkan dua kalimat berikut ini. Kalimat 1. Ja'al mudarrasu, datang guru itu, akan disambungkan dengan kalimat 2, yaitu guru itu mengajar fikih. Nah, maka kata allazi menjadi kata penghubung antara dua kalimat ini, yaitu datang guru yang mempelajari fikih, yang mengajar fikih. Kalimat 3 menghubungkan kalimat 1 dan 2 dengan isim mausul. Baik, terima kasih. Itulah video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.